Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Lalu, maksudmu hanya engkau dan aku? Ya. Lalu bagaimana dengan kawan-kawanmu itu? Ia akan menunggu aku di regol ini. Dan orang-orangmu harus menjauh sampai ke dinding halaman, sebelah menyebelah. Ki Buyut tertawa, jawabnya. Tuntutan yang gila. Lebih mirip dengan tuntutan seorang pengecut. Baiklah kampret, aku bersedia memenuhinya. Ki Buyut, desis pengawalnya, itu berbahaya sekali bagi Ki Buyut. Ki Buyut masih tertawa, katanya. Aku bukan tikus turut jika ia mau bermain gila. Aku dapat memenggal lehernya di pendopo. Sementara ketiga kawannya itu dapat kau cincang di halaman. Aku atau kau, kata Tapak Lombo. Kau jangan membuat gambaran yang salah terhadap anak buahmu. Kau tidak akan dapat memenggal leherku, tapi justru aku mungkin sekali untuk melakukannya. Itu pun suatu gambaran yang keliru. Kita tidak dapat memperbandingkan kemampuan kita sekarang ini, berkata Ki Buyut. Nah, kita sudah berbicara terlampau panjang. Naiklah. Lalu katanya pada pengawalnya, mundur sampai ke dinding itu. Kalian dapat melihat apa yang kami lakukan di pendopo. Jika ia curang, terserahlah kepadamu apa yang pantas kalian lakukan terhadap ketiga kawannya yang akan tetap berdiri di regol. Bagi tiga orang yang merasa dirinya terlampau lemah, maka mereka selalu mencari tempat yang paling baik untuk segera dapat melarikan diri. Tapak Lombo lah yang menjawab, tidak dalam perang tanding, tapi dalam perkelahian bersama seperti ini, maka lari bukannya sikap yang tercela. Suaramu seperti guruh yang meledak di langit. Tapi itulah yang menarik, aku memang memerlukan beberapa orang prajurit. Marilah, naiklah ke pendopo. Ki Buyut kemudian melangkah ke pendopo sambil memberikan isyarat pada pengawal-pengawalnya untuk surut dan berdiri di tepi halaman. Sementara tiga kawan Tapak Lombo masih tetap berdiri di regol. Hati-hatilah, pesan Tapak Lombo kepada mereka. Aku yakin bahwa ia adalah orang yang kita cari, tapi aku tidak tahu sikap yang sebenarnya daripadanya. Kau pun harus berhati-hati, berkata ketiga kawannya itu hampir bersamaan. Tapak Lombo menarik napas dalam-dalam, namun kemudian dengan langkah yang tetap ia berjalan menuju ke tangga pendopo pula. Sejenak kemudian keduanya pun telah naik dan untuk sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Nah, duduklah. Ki Buyut pun kemudian mempersilahkan tamunya duduk di atas helai tikar yang memang terbentang di pendopo itu. Apakah kau lupa padaku? Tiba-tiba saja Ki Buyut bertanya. Tidak, aku datang memang dengan harapan dapat bertemu dengan kau. Tapi kami menjadi ragu-ragu setelah kami melihat keadaan di sini. Apakah mula-mula kau bertanya tentang aku? Ya, aku mencari seseorang, tapi aku tidak dengan jelas menyebut namamu, Sunggarwatang, sahut Tapak Lombo. Tapi yang aku jumpai kemudian adalah suatu usaha untuk membunuhku. Bukan maksudku. Agaknya selama ini kau telah menjadi iblis yang paling buruk di sini. Kau membunuh setiap orang yang tersesat ke dalam lingkunganmu. Jarang sekali orang yang memasuki daerah ini. Tapi kau pun harus ingat bahwa aku sedang bersembunyi di sini.
Jika ada orang yang mengenalku, meskipun hanya ciri-ciri bentuk tubuhku, aku akan dapat diseret ke tiang gantungan. Ternyata keadaan di Singosari tidak seburuk itu. Aku juga bersembunyi, justru di dalam kota raja. Tapi aku dikenal sebagai seorang yang tua, kurus, dan terbungkuk-bungkuk. Kau terlampau gila. Bagaimana kau berani tinggal di dalam kota raja? Ternyata aku selamat sampai sekarang. Tidak ada orang yang mencari aku atau dengan sengaja menyelidiki kemanakah aku bersembunyi. Tetapi aku langsung dapat mengenalmu. Tapak Lombo mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun menjawab, "Aku datang kemari bagaimana aku adanya. Aku tidak menyapu wajahku dengan warna-warna yang kegelapan dan membuat kumisku agak keputih-putihan. Aku tidak berjalan terbungkuk-bungkuk sambil terbatuk-batuk." "Menggelikan sekali," berkata Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih. "Bagaimanapun juga, maka orang-orang yang telah mengenalmu dengan baik akan tetap mengenalmu. Tetapi nyatanya tidak, apalagi memang tidak ada usaha untuk mengenali orang-orang yang hilang sejak Tuanku Tohjoyo tidak merintah lagi. Juga tidak ada orang yang berusaha mencarimu kemanapun juga." Tiba-tiba wajah Ki Buyut itu berkerut katanya, "Tapi apakah aku dapat percaya kepadamu seperti kau kepadaku? Aku pun curiga kepadamu, apakah kau tidak sedang mengemban tugas dari Ronggowuni dan Maisa Cempaka dan mengkhianati kekeluargaan kita? Apakah kau sedang mencari aku dan akan menangkapnya? Jika karena itu, aku dapat menjawab dengan pasti bahwa aku tidak sedang melakukan tugas yang demikian. Tapi jika nyawaku terancam, aku dapat berbuat kasar. Tapi untuk melindungi hidupku, sudah aku katakan, tidak-tidaknya aku harus membunuh orang dalam jumlah yang sama, 4 orang. Dan aku yakin bahwa aku akan dapat melakukannya. Di sini meskipun kau ada, kau jangan membuat persoalan baru lagi di sini. Kau mencurigai aku," sahut Tapak Lombo. "Padahal aku memang mencarimu. Ada persoalan yang ingin aku bicarakan. Bukankah kau telah memberikan petunjuk bahwa aku harus datang ke tempat ini? Tapi yang aku temukan ternyata suatu daerah pembantaian yang mengerikan sekali." Ki Buyut itu menarik napas dalam-dalam, katanya dengan nada datar, "Sebenarnya lah aku terlalu dihantui oleh ketakutanku sendiri. Aku mencurigai setiap orang, sehingga aku memang berusaha melenyapkan siapapun juga yang aku sangka dapat menjadi sebab orang lain dapat mengenalku. Tapi ketakutanmu membawa akibat yang sangat buruk bagi orang lain. Adalah salahmu bahwa tiba-tiba saja kau telah menjadikan dirimu seorang buyut di pedukuhan ini. Tapi kau adalah buyut yang paling gila yang pernah aku jumpai. Jika kau milih kedudukan seperti kedudukanku, maka kau tidak perlu mencurigai tiap orang, karena tidak seorang pun yang akan pernah tertarik padaku. Apakah ada bedanya? Justru karena aku seorang buyut di sini, maka aku dapat melindungi diriku seperti sekarang ini. Aku dapat merintahkan orang-orangku untuk membuat pengamatan yang berlapis-lapis. Itu pikiran yang paling bodoh. Bukankah seorang buyut akan selalu menjadi sorotan orang lain? Jika seorang datang ke pedukuhan ini dan bertemu dengan kau, maka orang itu harus kau lenyapkan. Akhirnya hal itu berkembang menjadi semakin buruk. Bukan saja setiap orang yang datang padamu harus dilenyapkan, tapi orang yang sama sekali tidak berkepentingan sama denganmu pun akan dipancung untuk datang ke halaman rumah ini dan memasuki regol samping itu untuk tidak pernah keluar lagi. Ki Buyut tegang karenanya, lalu agaknya memang begitu. Sebenarnya banyak sekali orang yang hanya sekedar lewat, tetapi orang-orangku mancingnya untuk singgah dan akhirnya tidak akan pernah keluar lagi. Nah, bukankah itu suatu pembantaian yang tidak ada caranya?
Ia berhenti jenak lalu, aku juga seorang pembunuh. Aku pun akan melepaskan dendamku pada orang-orang yang tidak mau mengerti arti perjuanganku. Tapi tidak seperti yang kau lakukan. Aku seorang pembunuh pula, merasa ngeri melihat caramu dan orang-orangmu yang berusaha menjilat di hadapanmu. Mereka merasa berjasa dan mendapat kehormatan darimu. Jika mereka dapat menghadapkan satu atau lebih korban yang akan kau cincang di halaman belakang rumahmu ini, agaknya yang terjadi atasmu adalah gabungan antara dendam, ketakutan, dan pelepasan sakit hati yang tidak terkendali. Ya, kau benar. Dan orang-orangku sudah terbiasa berbuat demikian. Terserah kepadamu. Apakah kau masih akan tetap berbuat demikian atau tidak? Jika kau masih tetap akan membunuh siapapun, termasuk kami, maka kami pun dapat berbuat serupa. Karena kami tahu orang-orangmu bukanlah prajurit-prajurit yang mampu mengimbangi kemampuan kami. Sebagian kau benar, tapi sebagian salah. Bagaimanapun tinggi ilmumu, namun jumlah yang berlipat ganda akan dapat menentukan akhir sebuah perkelahian. Jadi kau tetap bersikap demikian. Bukan maksudku berkata itu. Aku akan memikirkannya, tapi sementara ini aku harus dapat mengambil sikap terhadap kalian. Itu terserah padamu, tapi aku akan tetap menggenggam senjata ini. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam. Rasa-rasanya nampak di pelupuk matanya apa yang pernah dilakukannya selama ia berada di pedukuhan itu. Peristiwa demi peristiwa seakan-akan baru saja terjadi 2-3 hari yang lalu. Semuanya seolah-olah terjadi di luar sadarku, berkata Ki Buyut itu. Bagaimana kau dapat menjadi buyut di pedukuhan ini? Bertanya Tapak Lombo. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam. Sekilas dilihatnya orang-orangnya yang berdiri dengan gelisah di pinggir halaman. Sedang ketiga kawan Tapak Lombo termangu-mangu di depan regol. Memang sebuah cerita yang menarik, berkata Ki Buyut. Semula aku memang tidak bermimpi untuk menjadi buyut di sini. Apakah buyut yang lama atau keturunannya yang berhak telah kau bunuh pula? Pertanyaanmu membuat aku berdebar-debar. Jika demikian sungguhnya kau telah melakukannya. Bukan begitu. Aku tidak membunuh Ki Buyut yang lama atau keturunannya yang berhak. Aku justru telah berjasa kepadanya dan aku diambilnya menjadi menantunya. Tapak Lombo mengerutkan keningnya. Aku telah membunuh seorang laki-laki yang ingin merampas anak gadis Ki Buyut itu. Karena itulah maka aku mendapat kesempatan yang baik, dan karena aku adalah menantunya, maka aku telah menggantikan kedudukannya. Setelah Ki Buyut meninggal, tidak, Ki Buyut menyerahkan jabatan itu karena ia sudah tua dan tidak sanggup lagi melakukan tugasnya. Dan anaknya masih tetap menjadi istrimu. Ya, hatinya tentu tersiksa jika ia tahu apa yang telah kau lakukan. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam. Nampak kekecewaan membayang di wajahnya. Sambil mandang kekejauhan ia berkata, beberapa kali kau salah tebak. Jadi bagaimanakah yang sebenarnya? Istriku senang sekali melihat perbuatanku. Kau akan mengenalnya nanti. Kadang-kadang ia berbuat lebih gila daripadaku. Ia memilih korbannya dan cara yang paling disukai untuk membunuh korban itu. Gila. Apakah kau berkata sebenarnya? Aku berkata sebenarnya. Dia adalah pembunuh yang jarang dicari duanya. Bahkan di antara 1000 laki-laki sekalipun. Bagaimana hal itu terjadi? Ki Buyut menggelengkan kepalanya, jawabnya. Aku tidak tahu. Aku jumpai perempuan itu sudah dalam sifatnya yang demikian. Ia mengagumiku setelah aku berhasil membunuh laki-laki yang paling ditakuti di pedukuhan ini. Yang mula-mula dikagumi oleh perempuan itu. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam, jawabnya. Kali ini kau menebak tepat. Kami memang sedang bersaing meskipun umurku lebih tua.
Namun ternyata aku masih lebih kuat daripadanya. Apalagi kemudian aku dapat memberinya kepuasan dengan memberikan korban-korban yang dapat diperlakukan menurut kehendaknya. Gila, tiba-tiba saja Tapalombo menggeram. Aku tidak percaya, sejak dahulu kau selalu membuat cerita khayal yang mengerikan. Dan cerita-cerita khayal itulah agaknya yang telah membuatmu menjadi liar dan buas. Apalagi setelah kau mendapat kesempatan di perdukuhan ini, maka cerita khayal yang bergabung dengan dendam dan sakit hati itu telah kau wujudkan. Aku tidak pernah dapat membayangkan perempuan seperti yang kau katakan itu. Kali ini aku tidak sedang berkhayal. Aku berkata sebenarnya, nanti kau akan dapat berkenalan dengan perempuan itu. Tapi jangan terkejut jika tiba-tiba ia meraba kulitmu atau salah seorang kawanmu. Sambil bergumam, alangkah bagusnya kulit ini. Apa maksudnya dengan kata-kata itu? Ia menginginkan kulit itu untuk membuat berbagai macam barang yang disenanginya. Mungkin alas tempat duduk atau hiasan yang akan dilekatkan pada dinding. Dan barangkali sebuah selubung songsong atau benda-benda yang dikeramatkannya. Gila, itu lebih gila lagi. Maksudmu, ia sampai hati menguliti korbannya, seperti menguliti seekor lembu? Ki Buyut mengangguk. Alangkah buasnya kebuasannya sesuai dengan kebuasanmu. Tapalombo berhenti sejenak lalu. Tapi aku tidak percaya. Aku tidak percaya semua ceritamu. Nah, jika benar, di mana perempuan itu? Panggil dia kemari. Jangan sekarang, ia baru sibuk di belakang. Jika ia marah, akibatnya akan menggelisahkan perdukuhan ini. Kenapa? Ia harus membunuh jika tidak ada orang yang asing yang akan dibunuhnya. Maka ia mencari korbannya di antara penduduk sendiri. Tapalombo mandang sorot mata Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu. Dengan nada yang datar ia berdesis. Apakah kau sudah gila dan mengkhayalkan dunia yang paling biadab? Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu menarik napas dalam-dalam. Sekilas ia menebarkan pandangan matanya ke seluruh halaman. Ia melihat pengawalnya menjadi sangat gelisah, seperti kawan-kawan Tapalombo yang berdiri di regol. Jenak kemudian ia pun berkata, "Aku sama sekali tidak gila. Tetapi jika tidak ada perubahan apapun di dalam tata kehidupanku, maka aku sebenarnya akan dapat menjadi gila seperti yang kau katakan." Tapalombo menjadi semakin heran melihat mata Ki Buyut yang menjadi semakin buram. Seolah-olah ia melihat sebuah ruangan yang dalam dan penuh rahasia. Kau tentu tidak percaya, apakah kau ingin berkenalan dengan istriku? Bertanya Ki Buyut tiba-tiba. Di mana istrimu itu? Marilah kita pergi ke belakang, ia berada di sana. Tapalombo tersenyum pahit katanya. Kau sudah mencoba untuk mengkhianati aku? Sudah aku katakan, aku tidak mau pergi ke bagian belakang rumahmu. Aku tahu bagian belakang rumahmu itu penuh dengan alat-alat untuk membunuh. Membunuh dengan cara yang baik dan membunuh dengan cara yang paling biadab. Kau selalu bercuriga. Maksudku, aku ingin mempertemukan kau dengan istriku. Suruh istrimu kemari dari sorot matanya dan dari tutur katanya. Aku akan dapat melihat apakah ceritamu itu benar-benar atau sekedar sebuah khayalanmu saja. Mata Ki Buyut itu tiba-tiba menjadi aneh. Hitam matanya bagaikan mengambang, sementara bibirnya mulai bergerak-gerak tidak menentu. Tapalombo memandanginya saja dengan penuh kewaspadaan. Rasa-rasanya kawannya itu memang mengalami perubahan tata kehidupan yang dipengaruhi oleh sesuatu yang kurang dimengertinya. Tapi mungkin juga karena gejolak perasaan dendam yang tiada tersalurkan sejak ia meninggalkan kota raja dan bersembunyi di perdukuhan terpencil ini.
Berkata Tapak Lombo kemudian pada dirinya sendiri. Tiba-tiba Ki Buyut itu berdesis. Kau benar-benar tidak mau pergi ke belakang? Sunggar Watang, desis Tapak Lombo kemudian. Jangan kau turutkan perasaan gilamu itu. Ingat bahwa sesuatu hanya dapat dilakukan dengan perhitungan yang matang. Kau aku anggap saudara tua di dalam banyak hal. Tapi jika kau menjadi gila, sudah tentu aku tidak akan dapat mendengarkan kata-katamu lagi. Ki Buyut bernama Sunggar Watang, tapi yang lebih senang menyebut dirinya bernama Kitang Pengasih itu masih saja membayangkan sesuatu yang tidak sewajarnya. Namun nampaknya ia berusaha untuk menguasai dirinya dan bertahan pula kesadarannya. Tolonglah aku, ia kemudian berdesis. Di mana sebenarnya aku sekarang berdiri? Apakah aku benar-benar sudah gila? Kakang Sunggar Watang, Tapak Lombo berkata perlahan-lahan sambil bergeser maju. Jangan terlalu banyak membebani dirimu dengan berbagai macam perasaan. Mungkin kau dan aku mempunyai beban perasaan yang sama. Tetapi aku tidak pernah benar-benar tenggelam dalam dunia yang tidak berkesadaran. Memang pernah hampir saja aku membunuh 2 orang anak muda tanpa perhitungan. Tapi untunglah bahwa aku bertemu dengan Lingodadi, adik Linggopati, sehingga niat itu urung karenanya. Kok sebut-sebut nama Linggopati? Ya, kenapa? Ki Buyut megangi keningnya sambil menundukkan kepalanya, gumamnya. Aku bingung sekali, nama itu pernah aku dengar. Dengarlah kata-kataku. Kakang Sunggar Watang, apakah kau benar-benar beristri di sini? Ya, aku benar-benar beristri di sini. Dan istriku itulah yang membuat aku gila dan buas, seperti yang kau lihat sekarang. Kau mulai mengigo lagi. Aku tidak mengigo, tiba-tiba Ki Buyut itu berteriak. Kau akan berkenalan dengan istriku, tapi setiap orang yang pernah melihat istriku tentu akan mati, yang menuntut kematian setiap orang. Apalagi sudah beberapa hari tidak seorang pun yang dibunuhnya di rumah ini. Tapi Tapak Lombo menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Kegilaanmu lah yang telah membuat gambaran serupa itu. Gila. Jika kau tidak percaya, mengapa kau tidak mau pergi menemuinya dan mencoba merubah sikapnya itu? Ia akan dengan gembira menunjuk kulit wajahmu yang aneh dan minta kepadaku agar kau dipancung di hadapannya dan menyimpan wajahnya sebagai topeng yang sangat menarik. Ingat Ki Buyut, aku masih membawa senjata, dan ingat bahwa aku bukan seekor anjing yang dapat kau kelabui dengan sepotong tulang. Gila. Aku akan manggil istriku. Tapi jika ia minta kau dikuliti, sama sekali bukan salahku. Tapak Lombo menjadi berdebar-debar. Ia termangu-mangu sejenak ketika ia kemudian melihat Ki Buyut itu berdiri dan dengan tergesa-gesa meninggalkan pendopo masuk ke ruang dalam. Dengan dada yang berdebar-debar, Tapak Lombo mandang ketiga kawannya yang masih berdiri di pintu. Agaknya mereka masih tetap menunggu apa yang akan terjadi. Mereka bukan pengecut pula, desis Tapak Lombo di dalam hatinya. Agaknya mereka pun akan menunggu meskipun akibatnya dapat berbahaya sekali. Berapa saat Ki Buyut masih tetap berada dalam rumahnya, tidak ada pembicaraan yang terdengar. Agaknya istrinya berada di bagian belakang rumah Ki Buyut yang besar itu. Hampir saja Tapak Lombo kehilangan kesabaran, apalagi ketika ia melihat orang-orang yang berada di regol itu memberikan isyarat padanya agar ia meninggalkan tempatnya. Baiknya aku memang pergi saja dari rumah orang gila ini, katanya di dalam hati. Sekilas ia mandang orang-orang Ki Buyut yang berdiri di tepi halaman melekap dinding batu. Apakah yang akan mereka lakukan jika aku meninggalkan tempat ini? Pertanyaan itu timbul di dalam hati Tapak Lombo.
Namun pada itu selagi ia sudah bersiap-siap untuk turun ke halaman dan meninggalkan rumah Ki Buyut itu, tiba-tiba ia mendengar suara di dalam rumah. Suara seorang perempuan. Agaknya itulah istrinya, berkata Tapak Lombo kepada diri sendiri. Sejenak kemudian Tapak Lombo terkejut bukan buatan. Yang muncul di pintu adalah Ki Buyut Kidang Pengasih yang mendukung seorang perempuan yang agaknya cacat pada kakinya, lumpuh. Namun pada itu terasa bulu-bulu Tapak Lombo meremang wajah perempuan itu. Ternyata wajah yang sangat nampaknya bengis dan kejam. Jadi agaknya Sunggar Watang tidak berbohong, berkata Tapak Lombo di dalam hatinya. Ketika kemudian Ki Buyut meletakkan istrinya di atas tikar di pendopo, perempuan itu menggeram. Jadi orang inilah yang telah memaksaku keluar ke pendopo. Ya, sahut Ki Buyut. Ia adalah sahabatku sejak aku berada di Singosari. Persetan, jawabnya. Jenak perempuan itu mandang wajah Tapak Lombo sehingga terasa dada Tapak Lombo bagaikan digelitik oleh perasaan aneh. Ia belum pernah melihat wajah seorang perempuan sebengis perempuan itu. Apa sebabnya kawanmu ini tidak kau bawa ke belakang saja? Bertanya perempuan itu yang milih tempat ini. Gila, bukankah kita yang mempunyai rumah ini? Dan bukankah kau sudah bersedia menemuinya di sini? Perempuan itu membelakangkan matanya, namun kemudian katanya, memang tidak ada bedanya. Di sini pun aku dapat menilai wujudnya. Tapak Lombo masih tetap termangu-mangu. Tapi rasa-rasanya dadanya bergetar ketika tiba-tiba saja ia melihat perempuan itu tersenyum ramah kepadanya. Tapak Lombo mengerutkan keningnya. Perempuan itu tiba-tiba saja menjadi tegang. Mengapa orang-orang itu berdiri di sana? Itu menjadi syarat pembicaraanku dengan orang ini, sahabatku. Gila, tidak ada orang yang dapat memberikan syarat apapun di sini. Akulah yang paling berkuasa. Ayo, panggil mereka kemari. Ki Buyut menjadi bimbang, tetapi istrinya membentaknya. Cepat panggil mereka kemari. Dalam keraguan-raguan itu ia melihat Tapak Lombo tersenyum sambil berkata, jangan memaksa suamimu, akulah yang minta agar mereka tetap berada di tempatnya. Persetan, perempuan itu berteriak. Bukan kau yang mengatur, tetapi aku. Kali ini akulah yang mengatur. Aku bersenjata. Dan senjataku ini dapat aku pergunakan setiap saat. Apakah suamimu tidak pernah mengatakan sesuatu tentang aku? Aku adalah Guju yang paling disegani di Singosari. Aku dapat memancung kepala seseorang dengan sekali sentuh. Pedangku ini memiliki kekuatan dan ketajaman 7 kali lipat pedang pada umumnya. Kau bohong, jawab perempuan itu. Pedang itu adalah pedang yang kau rampas dari orang-orangku. Tapak Lombo mengurutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk-angguk sambil berkata, ya, aku lupa. Aku telah merampas pedang anak buahmu yang tidak mau menurut perintahku. Tapi aku tetap seorang Alguju yang menarik. Aku kadang-kadang membunuh korbanku tidak dengan senjata. Tapi aku gantung terbalik. Aku ikat kakinya dan aku tutup hidung dan mulutnya dengan tanganku sampai ia mati lemas. Bukankah itu mengenyangkan sekali? Tapi lain kali aku biarkan korban-korbanku mati dengan sebelah tangannya. Aku ikat pada sebatang pohon. Lucu sekali. Ada yang 5 hari baru mati. Ada yang 7 hari. Tapi ada yang hanya 1 hari. Nah, kau dapat meniru caraku. Membunuh dengan semut tidak menarik lagi bagiku. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Wajahnya yang bengis nampak menjadi semakin bengis. Namun sekali lagi dada Tapak Lombo berdesir. Ketika ia melihat perempuan itu tersenyum, dengan sepenuh hati ia berusaha untuk tetap menguasai kesadarannya. Menghadapi perempuan yang menyimpan 1000 macam rahasia itu.